Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tubi Ahmad Hawazan. Di sini saya akan membacakan tugas yang saya buat, yakni sejarah peran Kerajaan Demak dalam proses Islami Nusantara. Di sini ada 6 bahasan yang saya sampaikan. 1. Masuknya Islam di bumi Nusantara. 2. Kerajaan Demak. 3. Munculnya Kerajaan Demak. 4. Berdirinya Kerajaan Islam Demak. 5. Kejayaan Kerajaan Demak pada masa Raden Patah. Dan 6. Kisah Raden Patah dan Raden Kusen. 1. Munculnya Islam di bumi Nusantara. Masuknya Islam di bumi Nusantara berlangsung secara sistematis, terancang, dan tanpa kekerasan. Para ulama melakukan perubahan besar-besaran di bumi Nusantara secara mendasar, baik pada akidah maupun sistem hukumnya, yang sebelumnya menganut Hindu, Buddha. Dari kebudayaan animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha menjadi bumi yang bertradisi Islami. Perubahan ini merupakan evolusi besar pemikiran dan peradaban Islam Nusantara. Perubahan signifikan tersebut ditandai dengan lahirnya iklim tradisi keilmuan serta perubahan pemikiran dalam pandangan hidup. Yang kedua, ada Kerajaan Demak. Ketika berbicara tentang Kerajaan Demak, maka kita tidak akan bisa terlepas dari proses Islami di Pulau Jawa, karena Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan sebagai ditandainya Islam terintegrasi kepada lembaga politik. Kesultanan Islam Demak merupakan perjuangan Islam pertama di Jawa yang sengaja dirancang dan didirikan oleh Wali Songo. Yang ketiga, munculnya Kerajaan Demak. Demak muncul pertengahan akhir abad ke-15 Masehi, berdiri kira-kira tahun 1478. Hal itu didasarkan pada saat jatuhnya Majapahit yang diperintah oleh Prabu Kertabumi, dengan ditandai Candra Seklala Sirna Ilang Kartaning Bumi. Yang keempat, berdirinya Kerajaan Demak. Demak merupakan sebuah kesultanan atau kerajaan Islam pertama di pesisir utara Jawa Tengah. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada awalnya, daerah Demak dikenal dengan sebutan Bitoro atau disebut dengan Glagawangi, yang merupakan kerajaan bawahan Majapahit. Yang kelima, kejayaan Kerajaan Demak pada masa Raden Patah. Nama kecil Raden Patah adalah Pangeran Jimbun. Pada masa mudanya, Raden Patah memperoleh pendidikan yang berlatar belakang kebangsawan dan politik. 20 tahun lamanya, ia hidup di istana Adipati Palembang. Sesudah dewasa, ia kembali ke Majapahit. Raden Patah memiliki adik laki-laki seibu, tapi beda ayah. Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya terakhir. Yang keenam dan yang terakhir, kisah Raden Patah dan Raden Kusen. Raden Patah dan Raden Kusen adalah saudara sekandung, berlainan bapak. Saat memasuki usia belasan tahun, Raden Patah bersama adiknya berlayar ke Jawa untuk belajar di Ampel Denta. Mereka mendarat di Pelabuhan Tuban pada tahun 1419 Masehi. Terima kasih yang sudah mendengar dan menonton tugas sejarah kali ini. Saya akhiri. Bila ada kata atau perkataan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.